Cek. Ya. Oke, cek. Audionya terdengar jelas ya? Belum kalian. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, ya tolong sebelum kita mulai mikrofonnya di mute dulu ya, biar nggak mengganggu konsentrasi. Baru nanti ketika kalian punya pertanyaan, boleh bisa bisa via chat, bisa juga bertanya langsung ya. Oke, nah sore hari ini ketemu dengan Kak Ari. Kali ini kita akan membahas seputar SBMPTN bahasa Inggris ya. Nah, sebentar. Tentukan juga ada di situ kan atopnya itu ada yang 5 ya kan. Baik. Oke, Kari akan segera saja mulai. Tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal yang ada ya. Jadi menurut kalian soal-soal yang tadi bagaimana? Apakah sulit? Apakah gampang? Atau B aja? Atau gimana? 2B1 kan ya. Kemudian ini nanti pasti nanti 2B2, ini nanti 2B3. Oke, ini siapa yang belum di-mute? Tolong ya, di-mute dulu mikrofonnya. Ya, oke. Ada yang bilang lumayan, ada yang bilang susah. Oke, sudah tahu skornya belum? Oke, baik. Jadi, susah. Oke, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih trik-triknya untuk bisa mengerjakan soal SBMPTN yang relatifly sekarang ini jadi tambah-tambah ini ya, tambah susah kayaknya ya, atau enggak? Nah, sebenarnya kalau bahasa Inggris itu jangan keder duluan, jangan takut duluan ya. Nah, jadi Kak Ari sore hari ini akan berbagi tips tentang how to deal with SBMPTN, khususnya SBMPTN 2022 bahasa Inggris ya. Nah, yang pertama, oke, sebelum Kak Ari membahas soal-soal yang diberikan tadi. Datu gandeng di situ lah, teteh jumlah. Oke, sekarang kalau kita menghadapi SBMPTN, itu apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, jadi ini yang penting kita persiapkan dulu. Jadi kita cuma punya waktu sekitar 2,5 bulan sebelum kita mengerjakan SBMPTN. Dalam target waktu 2,5 bulan, 2,5 bulan ini masih banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi bisa dibilang 2,5 bulan ini pendek, tetapi bisa juga dibilang kalau kalian ingin memaksimalkan cara belajarnya, ayo masih bisa dikejar. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, sebentar. Mungkin ada yang bertanya chatnya? Oke, cuma bilang susah. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenali soal-soal yang sering keluar. Nah, soal-soal yang sering keluar dalam SBMPTN itu seperti apa? Ya, yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir ini, SBMPTN ini, ya betul. Oke, sekali lagi ya, tolong yang belum di-mute, mikrofonnya di-mute dulu. Oke. Ya, tolong di-mute dulu ya. Ya, oke, yuk sabar ya. Nah, ujian kesabaran yang pertama hari ini. Oke. Jadi soal-soal yang sering keluar dalam SBMPTN. Oke, tolong di-mute dulu. Ya. Jadi yang pertama, soal-soal yang sering keluar dalam SBMPTN.
soal yang sering keluar dalam 5 tahun belakangan ini relatively berupa yang namanya reading comprehension ya. Reading comprehension itu apa? Reading comprehension itu artinya adalah pemahaman bacaan. Iya, betul. Pemahaman bacaan. Nah, jadi kita akan menghadapi teks. Kemudian di dalam teks itu kita diberikan pertanyaan. Nah, ini yang dimulai dari 2018, 19, 2020, 2021 seperti itu ya. Banyak soalnya itu seputar pemahaman bacaan. Oke, ya. Tolong semuanya di-mute aja ya. Oke. Nanti ketika ada sesi tanya jawab silahkan dibuka. Oke, ini siapa yang masih belum unmute ya? Nabs. Mute ya. Ini aja dong. Oke, yuk. Sekarang, nah kalau kita menghadapi teks yang namanya reading comprehension, itu yang harus kita cermati adalah teksnya. Jadi langkah pertama kita itu menyiapkan vocabulary apa yang akan sering dipakai. Nah, relatively soal-soal di dalam SBMPTN itu menggunakan teks-teks yang kurang lebih sama. Jadi ada alur, ada jenis teks yang kira-kira sama dipakai dari beberapa tahun terakhir ini ya. Oke, yang pertama yang sering dipakai adalah teks-teks yang berkaitan dengan isu-isu tentang health. Health ini adalah tentang kesehatan. Tahu, Bu. Jadi bisa ini kesehatan, ini misalnya isu tentang misalnya traditional remedies. 1,5 gram. Dan lain-lainnya. Entra. Kemudian misalnya atau ada isu tentang obesity, ada isu tentang penyakit yang sedang berkembang sekarang atau isu yang berkembang sekarang misalnya tentang coronavirus, tentang vaksin dan lain-lainnya. Please mute ya. Saya oke. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang environment. Environment ini adalah teks-teks yang berkaitan tentang lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk aspeknya apa saja? Nah, tentang lingkungan ini bisa aspeknya misalnya ya, tentang misalnya natural disaster. Bisa juga tentang masalah waste. Waste ini atau bisa disebut juga tentang sampah. Natural disaster ini adalah tentang bencana. Bencana alam. Kemudian yang tentang lingkungan masih misalnya isu-isu tentang forest. Dan masih banyak lagi. Ini yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi bisa juga yang namanya fenomena alam. Oke, sebentar. Sini. Oke. Bisa dibaca lagi. Baik, selanjutnya adalah teks yang berkaitan tentang education. Education ini apa sih? Education adalah tentang pendidikan. Ya, nah pendidikan ini berkaitan dengan isu-isu, misalnya isu-isu tentang teknologi apa yang bisa dipakai dalam pendidikan, kemudian misalnya tentang bagaimana sih masalah pendidikan yang ada di Indonesia sekarang in comparison dengan pendidikan di luar negeri. Oke, ya. Nah, kemudian ada lagi adalah tentang yang namanya social and culture. Jadi ini tentang sosial budaya. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah ketika kita menemukan yang namanya recent hot topic. Hot topic itu adalah topik-topik yang terhangat yang baru-baru ini. Misalnya, dalam soal SBM sebelumnya ketika kita sedang dihebohkan tentang adanya bencana, misalnya waktu itu ada tentang likuifaksi di Kota Palu. Nah,
ada teks yang berkaitan tentang likuifaksi, atau ketika kita sedang gencar tentang yang namanya global warming, teks yang keluar ternyata adalah tentang global warming. Nah, dari sini setelah kita punya gambaran teks-teks macam apa yang sering dipakai, PR kita ini adalah, nah dalam waktu 2,5 bulan ini silahkan bangun dari pingsannya yang kemarin masih santai-santai. Berarti mulai dari sekarang adalah menyusun tentang kosakata apa yang belum dikuasai, yang berkaitan dengan health misalnya. Berkaitan dengan health itu misalnya kita punya kosakata misalnya penyakit. Bahasa Inggrisnya penyakit apa? Disease. Sinonimnya apa? Illness. Nah, jadi yang namanya memahami reading comprehension berarti kita punya bekal vocab yang cukup. Nah, vocab ini tidak bisa dipelajari dalam waktu semalam seperti kalau kita wayangan ya. Jadi, vocab ini dipersiapkan dari waktu yang lama. Kemudian bagaimana kita bisa membaca secara cepat? Karena kita terbiasa. Jadi, satu pengetahuan tentang vocab diaplikasikan dalam reading text. Nah, ini yang pertama. Jadi, setelah tahu teksnya ini tentang apa saja, kita udah punya gambaran. Oh iya, kesehatan aku banyak nggak tahu, berarti harus cari. Carinya di mana? Sekarang ini kita era internet. Di internet, di website itu kita bisa dengan mudah search teks-teks SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi dari situ kamu lihat teksnya, oh ini aku nggak tahu vocabnya, tulis. Ini aku nggak tahu vocab ini artinya apa, tulis. Nah, dalam waktu 2,5 bulan, kalau kalian disiplin seperti itu, insya Allah nanti pas waktunya harus menghadapi SBMPTN akan siap. Tapi dengan catatan ya, disiplin. Oke, yang pertama ini adalah soal tentang reading comprehension. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang grammar. Apakah grammar keluar dalam SBMPTN? Pertanyaan gitu. Nah, dalam tahun belakangan ini ternyata mulai dari 2017, 2018, 2019 itu tidak ada soal grammar. Tapi tahun lalu, tahun 2021 ternyata ada 2 soal grammar di sana. Nah, jadi sebetulnya grammar itu penting nggak sih? In case kita itu nggak menghadapi soal yang berkaitan dengan grammar, tapi kita cuma menghadapi soal yang namanya reading comprehension. Grammar itu selalu penting. Kenapa grammar itu penting? Nah, grammar itu bisa dijadikan sebagai yang namanya landasan untuk memahami sebuah teks. Kalau grammarnya amburadul, gimana bisa memahami sebuah teks? 1, grammarnya udah acak-adut, 2, vocabnya minimalis. Wah, udah, itu kan sudah maksimal ya. Oke, sebentar. Chatnya ada banyak. Oke. Lanjut sekarang ya. Jadi grammar itu penting, baik itu untuk reading comprehension maupun yang untuk soal grammar. Jadi nanti kita akan mempersiapkan ya untuk ke depannya kita akan persiapkan 2 hal. Jadi ada sisipan grammar, tetapi juga lebih fokus tentang bagaimana kita bisa memahami teks bacaan itu secara lebih cepat. Ya. Nah, kalau kita melihat jumlah soalnya sekarang, jadi kita udah tahu vocab wajib bisa, kemudian grammar juga penting. Sekarang kita lihat tentang perbandingan jumlah soal yang keluar. Yang pertama, jadi ada perubahan. Kita nggak tahu di tahun 2022 nantinya, pas kalian SBMPTN nanti, yang akan keluar itu berapa soal. Kita nggak tahu. Jadi belum ada gambaran tentang berapa soal. Yang jelas mulai tahun ini adalah yang baru, di mana nilai bahasa Inggris itu dipisah ya. Biasanya kan digabung. Tahun ini akan dipisah. Nah, pada tahun 2018, SBMPTN itu jumlah soalnya ada 15 soal. Dengan 4 teks. Jadi dalam masing-masing teks ini terdiri dari 4 atau 5 soal. Kemudian 2019 soalnya berkurang, jumlah soalnya berkurang, tetapi dengan standar soal yang lebih sulit. Jadi soalnya cuma 8, tetapi pemikirannya itu perlu 2 langkah untuk bisa menjawabnya. Jadi soal-soalnya mulai soal-soal HOTS.
Jadi 2019 terdiri dari 8 soal dengan 2 text reading comprehension. Jadi bacaannya lumayan panjang. Jadi ketika teksnya beberapa, biasanya 4 teks itu bacaannya kemungkinan besar terdiri dari 3 atau 4 paragraf. Tetapi ketika kita cuma menghadapi 2 teks, biasanya paragrafnya berkisar antara 4 sampai dengan 5 paragraf. Jadi lebih panjang tantangannya. Nah, memasuki tahun 2020, berarti 2 tahun yang lalu, itu ada 10 soal dengan 3 teks. Jadi relatively teksnya ini sedikit lebih pendek. Oke. Nah, kemudian 2021 ini Kak Ari baru dapat bocoran soalnya ya. Jadi soalnya kalau nggak salah ini soalnya terdiri dari 10 soal, 2 text reading comprehension. Jadi 8 soalnya dari reading comprehension, kemudian ada 2 soal grammar. Nah, ini yang sedikit kejutan karena tahun kemarin kebanyakan nggak mempersiapkan tentang grammar, tetapi karena tahun ini kita dapat gambaran, berarti mulai tahun ini kita gencarkan lagi. Jadi selain memahami teks, kita juga akan belajar tentang sedikit-sedikit tentang grammar, meskipun nggak bisa semua. Nah, yang harus kita sadari, mungkin kita punya bekal vocab yang cukup, kita bisa grammar, tetapi sekarang ini yang harus kita waspadai adalah tentang alokasi waktu. Ini yang sering jadi bumerang. Nah, alokasinya kalau kita hitung-hitung itu jadi kita tuh cuma dikasih waktu kira-kira 1 menit. Kalau nggak salah itu sekitar 1,2 menit untuk mengerjakan 1 soal. Nah, sekarang sudah punya gambaran ya. Jadi ada teks yang lumayan panjang, kemudian kita cuma punya 1,2 menit untuk mengerjakannya. Berarti PR kita banyak. 1, vocab harus kuat. Yang kedua, grammar cukup. Yang ketiga adalah cukup latihan. Kenapa kita bilang cukup latihan? Untuk bisa membaca, mengambil esensi dari sebuah teks secara cepat itu kita perlu latihan. Kalau kita kenal adalah practice make perfect, namanya ya. Kalau kamu tidak terbiasa berlatih bagaimana mengerjakan, meskipun bahasa Inggris kamu bagus, seringkali kamu akan terjebak terlalu lama. It takes too long untuk mengerjakan 1 soal. Nah, jadi ini gambarannya ya. Baik, kemudian setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita hadapi, sekarang kita akan mencermati sedikit masuk tentang yang namanya typical questions yang muncul di dalam SBMPTN. Nah, ini sudah kita rangkum. Tipe-tipe soal yang sering keluar, hampir bisa dipastikan yang pertama main idea atau menemukan topik ini pasti ada. Jadi topik atau ide pokok dari bacaan ini ada. Yang kedua adalah soal tentang purpose. Purpose ini adalah yang berkaitan dengan tujuan. Kak, Tujuan maaf, dari Kak. penulis. Boleh. Bisa hostnya boleh mute untuk yang mikrofonnya hidup nggak, Kak? Soalnya host doang yang boleh mute. Oh iya, sebentar ya. Oke. Itu hanya banyak yang cuci. Oke. Bentar. Rafika atau mute dong. Mute all aja Kak, nanti kalau sesi tanya jawab baru dibuka mikrofonnya. Rafika, tolong mute. Oke.
Atau enggak kesadaran masing-masing aja ya yang masih kebuka mic-nya tolong di Ya, oke, kita mulai lagi ya. Nah, berikutnya soal-soal apa yang sering muncul? Jadi soal yang ketiga yang sering muncul ini adalah soal yang berkaitan dengan finding stated atau unstated detail. Maksudnya apa sih stated sama unstated detail? Jadi ada detail-detail dari dalam teks itu, misalnya di paragraf 1 bicara tentang A, paragraf 2 tentang B. Nah, ada yang dinyatakan dan ada yang tidak ditemukan di dalam teks. Nah, itu yang kita maksud dengan finding stated atau unstated detail. Jadi menemukan detail dalam teks. Nah, menemukan detail dalam teks ini bisa dikategorikan soal yang relatif mudah. Kenapa relatif mudah? Karena kalau kalian teliti, itu kita bisa dapat ini. Jadi kesempatan besar untuk bisa scoring point itu dari sini. Jadi ini modalnya kalau kamu cermat, kamu akan dapat di sini. Berikutnya, predicting paragraf sebelum atau sesudah. Nah, paragraf sebelum atau sesudah ini sering ditanyakan. Nah, bagaimana triknya? Oke, triknya nanti akan kita pelajari saat kita membahas soal ya. Oke, jadi ada paragraf sebelumnya, ini bercerita tentang apa, atau paragraf following. Nah, ini yang harus kita waspadai. Berikutnya, tentang bagaimana menyusun ide di dalam teks. Maksudnya apa sih? Sub ini adalah, kadang-kadang kita ada pertanyaan, teks ini dimulai dengan apa? Nah, bagaimana penulis memulai teksnya? Misalnya, penulis memaparkan masalah, atau di akhir penulis menyampaikan solusi. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita menghadapi tentang organization of ideas, ini hampir seperti tentang mencari main idea atau topik. Tetapi ini dalam skala mikro. Jadi, main idea atau topik sering ditanyakan adalah keseluruhan dari teks, tetapi kalau kita menghadapi tentang organization of ideas in the text, ini berarti main idea dari tiap teksnya, dari tiap paragrafnya. Jadi, paragraf 1 bicara tentang introduction, paragraf kedua elaborasi, paragraf terakhir misalnya conclusion. Atau penyusunannya bagaimana? Ternyata berdasarkan kronologi waktu. Seperti itu. Berikutnya, ini soal yang agak susah. Kita bicara tentang yang namanya inference, atau disebut juga conclusion. Nah, kosakata yang sering muncul di dalam soal yang berkaitan dengan inference atau conclusion tentu saja ada kata infer, ada kata conclude, ada kata imply. Imply ini artinya adalah menyiratkan. Jadi sesuatu yang tidak dituliskan secara langsung di dalam teks dan kita diminta menyimpulkan apa di situ. Next adalah tentang sinonim. Nah, sinonim ini berarti mengetes tentang kekuatan kosakata kalian. Tetapi harus hati-hati dengan sinonim ini. Seringkali kita itu sadar di bahasa Inggris, misalnya dengan satu kata aja yang sering muncul di dalam teks SBMPTN, ada kata consider. Kata consider ini bisa punya dua nuansa. Yang pertama, ini artinya adalah mempertimbangkan. Nah, yang kedua adalah menganggap. Jadi, di mana nanti yuk. Jadi bagaimana nanti penggunaannya di dalam kalimat itu akan menentukan arti. Jadi hati-hati dulu, jangan misalnya kamu melihat kata consider kemudian ini mempertimbangkan. Tetapi ternyata dia dipakai dalam konteks yang lain. Jadi untuk sinonim jangan tergesa-gesa asal tahu kata langsung tebak. Karena memang sudah disediakan jawaban yang seperti itu juga untuk jebakan. Jadi lihat konteks penggunaan. Berikutnya, soal yang berkaitan dengan namanya restatement.
restatement itu apa sih? Restatement itu artinya menyampaikan kembali inti dari sebuah kalimat dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Jadi untuk restatement ini yang penting adalah inti informasi harus sama. Redaksi beda, jelas beda. Jadi di sini nanti restatement itu biasanya seringkali pemecahnya adalah menggunakan kosakata yang sama, tetapi esensi informasinya beda. Nah, karena itu untuk restatement kekuatan vocabnya juga diuji. Next, soal yang berkaitan dengan summary. Summary ini apa? Summary ini adalah tentang ringkasan. Gimana sih cara meringkas yang efektif? Nah, cara yang meringkas yang efektif itu hampir sama seperti ketika kita mencari main idea. Jadi keseluruhan idenya itu dimasukkan di situ. Jadi inti informasi yang ada di dalam teks itu kita ringkas. Next, ada soal reference, comparing to text, sama close test. Nah, 3 yang ini sejak 2018, kalau nggak salah, atau 2017, tidak muncul. Ini sampai 2021 kemarin, soal-soal yang berkaitan dengan 3 hal ini tidak muncul di dalam SBMPTN. Soal grammar juga nggak muncul. Jadi kita nggak tahu pasti apakah soal ini akan rolling kemudian masuk ke dalam SBMPTN lagi atau enggak, kita tidak tahu. Jadi nggak ada salahnya kita jaga-jaga. Untuk yang reference, misalnya the word they refers to, kemudian membandingkan teks itu teks A, teks B. Kemudian close test, mungkin yang nggak familiar dengan close test, ini adalah namanya teks rumpang. Nah, jadi ketika berkaitan dengan teks rumpang, bagaimana strategi kita? Kita akan belajar sedikit nantinya dalam program 2,5 bulan ke depan. Kita akan ngublek-ublek ini ya. Jadi A sampai L ini seperti apa strateginya. Oke, sebelum ke Ari lanjut. Nah, sebelum kali lanjut, sekarang ini typical questions yang sering muncul. Sekarang kita akan coba lihat yang tadi dikerjakan ya. Yuk, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Jadi biar nggak berisik, kalau nanti Kak Ari unmute, ternyata berisik ya. Jadi sekarang pertanyaannya lewat chat aja. Baru nanti di sesi tanya jawab Kak Ari akan buka ya. Oke. Jadi misalnya sekarang kita akan melihat teks yang pertama. Karena gratis ya Bu ya. Jadi kayak bayang spam, bayang kok masih kayak ya? ngecet tapi Ada udah di all loh. Enggak. Tapi tambah hambar. Oke. Nah, sekarang ketika kita menghadapi teks semacam ini, teks ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 paragraf tetapi sedikit pendek paragrafnya. Nah, bagaimana sih mengerjakan soal yang seperti ini? Oke, sekarang yang pertama, ketika kita menghadapi soal yang pertama seperti ini. The author likely agrees the following idea about vaccine, except. Nah, si penulis, oke, langkah pertama kita adalah 1, paham questions-nya dulu. Jangan-jangan udah mau masuk SBMPTN ternyata masih nggak ngeh dengan kosakata yang sering dipakai dalam pertanyaan. Jadi gimana bisa mengerjakan kalau pertanyaannya aja nggak paham? Berarti 1, kata yang sering muncul dalam soal harus tahu. Oke. Kalau mau lihat rekodnya di mana nanti? Oke, nanti Kak Admin yang akan bahas ini ya. Oke, jadi yang pertama adalah paham question-nya. Kata yang sering muncul dalam soal harus dikuasai. Contohnya yang pertama, kata author.
Jangan-jangan udah tinggal 2,5 bulan masih nggak ngeh author itu apa sih? Wah, gawat kalau ini ya. Oke. Kemudian kata ini, likely. Nah, kata ini potensial sering salah. Kenapa? Karena banyak yang beranggapan kata like ini artinya suka atau artinya seperti. Padahal di sini artinya jauh beda. Bukan. Jadi ketika like aja itu artinya suka. Tetapi kata likely ini bukan suka. Likely ini artinya adalah mungkin. Nah, jadi penulis mungkin menyetujui ide-ide following. Ini kata yang akan sering kalian jumpai dalam soal SBMPTN. Following ini artinya yang mengikuti atau yang berikutnya. Dari kata follow. Oke. Tentang vaksin, accept. Perhatikan kata ini. Ini juga harus diperhatikan. Ada accept atau enggak. Caranya gimana sih kalau seperti ini? Caranya gini, ketika kita menghadapi soal seperti ini berarti di sini kita menghadapi soal yang berkaitan dengan namanya finding detail information. Mana? Nah, sekarang berarti langkah kita ya mau nggak mau cek satu persatu kan? Cek satu persatu. Nah, oke, following ikut. Oke, betul. Sip. Oke, jadi langkahnya finding detail information, kita mengecek opsi jawaban dengan teks. Kita lihat opsi jawabannya, it has helped save millions of lives around the world. Oke, membantu menyelamatkan jutaan nyawa. Ada nggak sih? Kita cek dari paragraf 1. Nah, kalau melihat soal seperti ini, teks seperti ini, masih kesulitan enggak? Coba dijawab di chat. Masih kesulitan enggak dengan teks seperti ini? Is this difficult to understand? Masih. Oke, masih. Iya, kesulitan. Oke. Agak, wah, oke. Masih banget. Oke, ya. Oke, enough. Oke. Kepanjangan. Masih banget. Oke, ya. Sip. Baik, jadi seperti ini. Teks seperti ini tidak terlalu panjang karena memang pernah keluar dalam SBMPTN. Teks sepanjang ini. Jadi mentang-mentang ini tryout terus Kak Ari siapkan soal yang panjang, enggak. Jadi soalnya memang standar. Jadi menyiapkan kalian, mental kalian sanggup nggak ngadepin yang kayak gini. Nah, kalau ngelihat teks seperti ini masuk kategori teks yang berkaitan dengan apa coba? Isu apa di sini? Memakan waktu, memang. Kesehatan. Jadi, iya, betul, kesehatan. Oke. Jadi memang ketika kita menghadapi teks yang panjang di bahasa Inggris itu kita udah berpikir, duh nggak cukup waktunya. Itulah kenapa we need practice. Semakin kita menguasai vocab-nya, semakin bisa kita membaca dengan cepat. Nah, jadi memang mau nggak mau kita harus membaca, khususnya paragraf 1 ya. Secara umum untuk mengetahui teks ini tentang apa itu paragraf 1. Nah, kita mulai dengan kata vaccines. Kata vaksin ini, oh berarti ini tentang health. Ini tentang kesehatan. Nah, berarti kosakataku tentang kesehatan harus dimatangkan. Oke, yang pertama, misalnya vaksin. Sekarang Kak Arya mau ngajarin sedikit tentang menerjemahkan ya. Oke, ada input apa ini? Baca soal dulu sih Kak. Betul, ya. Jadi baca soal dulu. Jangan pernah langsung baca teks. Kenapa? Karena kita sering wasting time dengan baca teks dulu tanpa tahu apa yang mau kita cari. Seperti ini, kita baca soal dulu. Si penulis mungkin setuju dengan ide apa tentang vaksin. Kalau kamu merasa bahwa oh ini berarti aku harus baca banyak, kamu bisa skip ke soal berikutnya. What does why does, misalnya soal yang kedua. Kenapa penulis mention? Mention ini berarti harus tahu dulu. Mention artinya menyebut. Tentang smallpox and polio di paragraf ketiga. Nah, selain baca soal, kita juga perlu mencari yang namanya keywords di dalam soal. Keywords maksudnya apa? Kata-kata yang menjadi kunci. Contoh, soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah kenapa penulis menyebut kata smallpox sama polio. Oke, berarti get it. Ini yang harus kita cari di dalam teks. Di mana? Oh, ternyata di sini kita ada guidance. Oh, di paragraf 3. Berarti choose langsung ke paragraf 3. Nggak usah babi bu ke paragraf yang lain. Paragraf ketiga. Kenapa sih smallpox sama polio disebut-sebut di situ? Contohnya begini ya. Nah. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang pertama.
Woi, di mute, woi. Kok nggak bisa ya? Oke. Kenapa tetap nggak bisa? Padahal ini sudah di mute all loh. Kok nggak ngefek ya? Oke, tolong di mute ya. Nah, yang pertama sekarang Baru join. baru join mungkin ya. Oke, sorry. Selalu terganggu ya. Oke, baik. Yang mau join silahkan langsung di mute ya, biar nggak ganggu. Jadi biar nggak Ari nggak usah langsung nge-mute lagi terus ya. Oke. Sekarang yang pertama, the author likely agrees the following idea tentang vaksin, kecuali yang mana? Nah, biasanya di dalam soal tentang penyusunan opsi jawaban seperti ini, biasanya standar soal itu disusun dari opsi jawaban ini akan kita cari di paragraf yang awal-awal. Apakah benar di awal atau enggak? Jadi misalnya it has helped save million of life around the world. Ini benar nggak sih tentang ide di sini? Kita baca ya. Oke. Vaksin adalah substansi. Substansi ini bahasa Indonesianya adalah zat yang membantu tubuh untuk fight off disease, untuk memerangi penyakit dan penyakit. Disease and illness ini perbedaannya sebenarnya tipis. Jadi dua kata ini sebetulnya bisa bersinonim, ini bisa sama. Pada waktu yang lampau, they have helped. Jadi they di sini adalah maksudnya vaccines. Telah membantu jutaan nyawa di seluruh dunia. Oke, jadi di sini kita temukan poin yang pertama ini. Membantu menyelamatkan nyawa, berarti ini poin A benar. Ya kan? Sekarang kita lihat yang B. It can protect you throughout your life. Ini bisa melindungi kamu sepanjang hidupmu. Apakah benar sih? Nah, sekarang kita lihat dalam soalnya, dalam teksnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya paragraf 1. Penyakit ini sering disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyerang tubuh manusia. Vaksin adalah bentuk dari virus yang mati atau sudah sangat lemah. Ketika vaksinasi diberikan ke tubuh, it gets used to this weaker virus. Jadi tubuhnya menjadi terbiasa dengan virus yang lemah ini dan bisa memproduksi antibodi yang bisa aktif untuk waktu yang lama. Jadi ketika virus yang sebenarnya atau bakteri menyerang, body ini menjadi kebal dan bisa membela diri sendiri. Oke, jadi ini intinya adalah why vaccine is necessary. Misalnya ya, kalau kita ditanyain tentang main idea, fokus kita lihat paragraf 1 dulu. Main idea dari sebuah teks itu bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir, bisa juga kita harus menyimpulkan paragraf 1-nya. Kemudian langkah berikutnya, apakah aman untuk paragraf 1 aja? No, it's not safe. Untuk kategori soal HOTS, nggak cukup dengan membaca paragraf 1 aja. Bagaimana yang harus kita baca? Apakah semuanya? Nggak harus. Yang bisa kita lakukan adalah 1, paragraf 1 harus paham dulu intinya apa. Ada nggak main idea di situ, di awal atau di akhir? Yang kedua adalah dengan membaca kalimat pertama dari paragraf-paragraf berikutnya. Jadi main idea dari paragraf di tengah itu bisa dicari di kalimat pertamanya. Sekarang kita akan lihat kalimat yang pertama paragraf kedua. Meskipun banyak vaksin melindungimu seumur hidup, jadi dimulai dari kata meskipun. Nah, kalau ada kata meskipun berarti ini kontradiksi kan? Di belakangnya pasti sesuatu yang beda. Beberapa memberikan kekebalan hanya untuk waktu tertentu. Nah, sama seperti kita dapat vaksin COVID, ternyata setelah 6 bulan kita masih harus dapat booster. Sama kan? Jadi tidak semuanya itu untuk seumur hidup. Contohnya misalnya, lebih jelas lagi kalimat berikutnya. Vaksin untuk flu harus diberikan setiap tahun. Karena virus flu bisa berubah atau muncul dalam bentuk yang berbeda. Oke, jadi kita udah dapat poin di sini. Berarti di sini kita udah dapat jawaban untuk soal yang pertama. It can protect you, bisa melindungi kamu sepanjang hidupmu. Beberapa bisa, but not all. Jadi ini yang tidak sesuai. Karena itu nomor 1 jawabannya adalah yang B.
Oke. Ini sources-nya ada tentang, nah, sources dari artikel ini ada di sini ya. Jadi kalau kadang-kadang kalian ada pertanyaan tentang tone atau attitude, seringkali ditanyakan gaya penulisannya itu bagaimana, lihat sources-nya. Kalau itu misalnya dari jurnal, berarti ini pasti, ini akademik, ini informatif, seperti itu ya. Kalau sudah yakin jawabannya itu, apa perlu dicek opsi jawaban yang lain? Kalau memang yakin dan fix di jawaban itu, nggak usah cek. Kalau waktumu mepet, nggak usah cek. Tapi kalau kamu merasa punya waktu, bisa cek. Jadi supaya lebih yakin, cek aja. Misalnya, some of it must be given every year. Tadi kita udah baca di paragraf kedua, beberapa harus di-administer setiap tahun. Hampir 2/3 dari anak tidak divaksinasi. Oke, kalau mau cepat cara cross-check-nya adalah begini. Oh, ini tentang 2/3 anak di developing countries. Berarti ini semacam keywords dari opsi jawaban kan? Jadi cari di dalam teks, matanya harus searching-nya cepat ya. Itulah kenapa tadi Kak Ari bilang practice, practice, practice. Oke, misalnya tentang 2/3 anak-anak. Oh, di mana ya anak-anak? Oh, ini ternyata ini ada di paragraf yang terakhir. Jadi di dunia ketiga ini masalah yang serius. About 3 million each. Ya, masih seperti ini. Hanya, nah ini kan ada 2/3. Jadi kalau memang sudah yakin dengan jawabannya, nggak perlu cek semuanya, nggak masalah. Tetapi benar yakin loh. Nah, jadi seperti ini, sudah ada buktinya, oh iya memang benar ini dari sini nggak. Oke, berikutnya. Selanjutnya ya, kita masuk ke soal yang kedua tadi. Kenapa penulis menyebut smallpox sama polio di paragraf ketiga? Nah, ketika ada pertanyaan kenapa menyebut ini, berarti kita bicara tentang yang namanya sebuah purpose atau namanya tujuan. Ngapain penulis menulis ini, ngapain menyebut ini. Nah, yang harus kita cari, oh ini tentang smallpox sama polio, paragraf 3. Oke, cek langsung paragraf 3. Biar nggak usah scroll di sini, Kari udah siapkan paragraf 3-nya ada di sini. Oke, jadi paragraf ketiga, kita cari kata smallpox itu ada di mana. Oh, ternyata ada di sini. Kita pahami dulu. Vaksin, kita artikan, telah menyelamatkan hidup dari jutaan orang. Nah, tadi mungkin ada yang ngeyel misalnya, ada yang nggak percaya bahwa grammar itu penting. Nah, sekarang kita lihat di sini. Penggunaan misalnya have safe. Ini kan menggunakan mencirikan tentang penggunaan yang namanya tenses. Mulai menyelamatkannya kapan? Jadi ketika kita menggunakan tenses seperti ini termasuk kategori yang namanya present perfect tense, ya kan? Ini menandakan apa? Oh, berarti dari sini saya tahu timeline-nya. Sejak kapan vaksin menyelamatkan hidup? Berarti mulai dari dulu sampai sekarang. Nah, ini pentingnya belajar tenses. Jadi tenses itu paling penting dasar untuk bisa memahami sebuah teks. Jadi vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa orang di masa lampau dan secara virtual itu eradicate. Eradicate itu artinya menghapus. Banyak penyakit. Nah, di sini mulai disebutkan tentang smallpox. Jadi ini bicara tentang vaksin, menghapus penyakit. Kemudian di sini ada contoh tentang smallpox. Smallpox contohnya, dulu pernah menjadi penyakit yang paling serius di dunia, salah satu penyakit yang paling serius di dunia, yang membunuh jutaan orang tiap tahun. Pada akhir 1970, smallpox sudah hilang sepenuhnya, karena hampir setiap orang divaksinasi. Pada abad ke-20, polio telah wipe out. Ini artinya juga telah dihapuskan juga ya. Telah hilang, diberantas secara sepenuhnya. Nah, dari sini berarti smallpox sama polio ini memberikan penjelasan lebih rinci. Maka jawabannya adalah C, to elaborate. Nah, yang harus kita buat supaya bisa menentukan pilihan, oh iya sih ngerti sih maksudnya gini, tapi jawabannya kok kayak gini sih pilihannya. Nah, berarti PR kita adalah satu. Kata-kata semacam ini harus tahu. Jadi ketika kita bicara tentang purpose, itu ada opsi jawaban.
dengan menggunakan kosakata seperti ini. Jadi ini yang akan kita pelajari satu persatu, ini kita wajib tahu artinya. Jadi opsi jawabannya kita lihat. Jadi kita harus sekali lagi vocabnya harus bagus setidaknya untuk menjawab soal, setidaknya untuk memahami soal. Contoh define berarti mendefinisikan. Argue itu mendebat misalnya. Elaborate, mungkin ini kata yang baru. Elaborate ini artinya adalah menjabarkan. Atau merinci, itu elaborate. Kemudian compare. Compare itu membandingkan. Support the idea. Support itu artinya mendukung. Mendukung ide bahwa vaksin harus diberikan ke semua orang. Nah, di sini jawabannya adalah yang C, mengelaborasi. Atau terkadang seperti ini, lihat di dalam teks seperti ini, ada kata for example. Ini artinya memberikan contoh. For example, dia berarti bisa juga seperti ini, exemplify. Exemplify itu apa? Memberi contoh. Nah, jadi ini soal-soal yang berkaitan dengan purpose, jadi jawabannya harus paham dulu. Kosakata yang berkaitan dengan ini. Ada enggak? Di dalam buku ada. Jadi kosakata apa yang sering muncul dalam opsi jawaban? Di dalam buku TPA-nya The King sudah ada ya. Oke. Nah, ini soal yang kedua. Grammar dibutuhin banget enggak Kak di sini? Grammar itu sebetulnya dijadikan yang namanya fondasi. Jadi, ada yang nggak mau belajar grammar, tetapi kok bisa? Ada orang yang memang punya bakat natural, ada yang nggak belajar grammar yang nggak bisa. Tapi jangan sampai grammar dijadikan momok. Jadi grammarnya ini grammar yang praktikal dipakai di dalam kalimat ya. Jadi grammar penting untuk bicara, untuk membaca, menulis, apalagi grammar itu wajib bisa. Dalam SBMPTN kalau kita menghadapi soal grammar, tahun kemarin ada 2 soal grammar, berarti grammar memang penting dong, ya kan? Nah. Kalau untuk jawaban purpose yang to compare biasanya paragrafnya seperti apa? Nah, kalau compare, misalnya contoh jawaban D, to compare two different vaccine yang digunakan untuk menghapus penyakit-penyakit tersebut. Jadi misalnya gini, to compare ini kan membandingkan. Misalnya ada vaksin A, misalnya sekarang kita bicara tentang coronavirus. Ada beberapa macam vaksin. Misalnya, jadi ada perbandingan. Contohnya ada vaksin yang relatif bagus, misalnya Moderna, dibandingkan sama Sinovac. Nah, jadi ada perbandingannya. Oh, untuk Sinovac kelemahannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Nah, itu contoh perbandingan. Oke. Perkaya vocab dan sinonim, read from the context, dan oke. Yap, betul. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, perhatikan di sini. Vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa di waktu lampau dan secara virtual ini telah menghapuskan banyak penyakit. Can be best restaged. Berarti kita menghadapi soal yang namanya restatement. Can be best restaged. Nah, yang namanya restatement atau menyatakan kembali, catatannya kan gini. 1. Inti informasi harus sama. 2. Redaksi boleh beda. Maksudnya redaksi boleh beda itu gimana? Redaksi boleh beda itu artinya gini, bisa menggunakan sinonim atau antonimnya. Bisa juga menggunakan struktur kalimat yang berbeda. Misalnya, bisa pakai kalimat pasif atau kalimat aktif. Jadi misalnya di dalam sini, misalnya ini kalimatnya aktif. Vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa. Ini kalimat aktif. Kalau kalimat pasif berarti jutaan nyawa telah diselamatkan oleh vaksin. Nah, kalau di sini berarti 1.
vocabnya harus kuat. Sinonim sama antonim kan harus tahu, padanan kata. Kemudian kalimat aktif atau pasif ini kan masuk ranah grammar kan. Nah, jadi grammar penting nggak? Penting dong. Oke, nah yang harus kita ingat inti informasi harus sama, redaksi boleh beda. Yang harus kita hati-hati apa? Hati-hatinya apa? Jebakannya itu kalau redaksinya sama. Opsi dengan kosakata sama. Sama dengan apa? Maksudnya sama dengan pertanyaan. Kenapa itu jebakan? Karena jawaban yang benar biasanya yang redaksinya beda. Kosakatanya nggak sama. Contoh sekarang ini. Kalau kita baca, jutaan orang have saved vaccine, telah menyelamatkan vaksin. Jauhkan dan mengeliminasi banyak penyakit. Salah. Jadi mentang-mentang, oh ini ada save. Oh ya, save. Vaksin, oh ya vaksin. Ada millions, oke dipakai. Di sini ada disease. Ini yang Kak Ari bilang. Inti informasinya nggak sama. Sekarang yang B, vaksin telah mengklaim jutaan nyawa setelah menghapuskan banyak penyakit. Nggak make sense kan? Vaksin telah menyebabkan matinya banyak orang setelah menghapuskan banyak penyakit. Banyak nyawa telah menyelamatkan vaksin. Ini nggak bisa. Telah diselamatkan, iya. Di waktu lampau, vaksin telah menghapus jutaan nyawa. Ini kan berarti mah membunuh dan menyelamatkan penyakit. Tuh. Ya kan? Di sini sama-sama pakai eradicate. Sama-sama tentang disease. Sekarang kita lihat yang D. A large number of people. Get it? A large number of people. Ini sinonim dengan apa? Ini sama dengan millions of people. Ya kan? Berarti ini bersinonim. Oke, Kak Rizky. Have been saved. Berarti ini konteksnya adalah konteks kalimat pasif. Di sini kalimat aktif, di sini berubah menjadi kalimat pasif. Dan various disease, banyak penyakit telah wiped out. Di sini kita punya kata wiped out. Ini sama dengan kata eradicate. Ini sinonim. That's why it is important untuk belajar sinonim sama antonimnya with the help of vaccine. That's why untuk nomor 3 jawabannya adalah yang E. Nomor 3 tadi skor bener nggak sih ini untuk nomor 3? Nah. Selanjutnya, soal yang keempat, di mana penulis menyebutkan tentang invention of vaccine. Di mana penulis menyebut tentang invention. Berarti ini yang harus namanya keywords dari soal. Ini yang harus kita cari di dalam teks nantinya. Oh, apa sih invention? Nah, ini wajib paham. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam teks tidak menggunakan kata invention. Jadi kita wajib tahu dulu, oh invention ini artinya adalah penemuan. Atau bisa dibilang ini adalah penciptaan. Karena ini berasal dari kata kerja invent. Invent ini menemukan. Hampir sama dengan discover. Bedanya kalau discover itu sudah ada, terus kita cuma nemu. Nah, kalau invent ini pakai proses yang namanya create atau menciptakan. Oke, berarti kita cari di mana tentang menciptakan vaksin. Oh, ternyata ada di paragraf keempat. Oke. Ya, ternyata masih ada yang belum tahu tentang apa itu passage. Baik, ini adalah kosakata dasar yang wajib dihafal. Kenapa? Karena di dalam tes SBMPTN itu sering menggunakan redaksi ini. Passage ini sama dengan teks atau bacaan. Author ini sama dengan writer atau penulis. Mention ini artinya menyebut. Oke.
Nah, di mana? Oh, ternyata ada di paragraf keempat. Kok bisa tahu, Kak? Ya, kita memang harus cari dengan cepat. Jadi, namanya skimming, membaca dengan cepat untuk mencari informasi yang kita dapat. That's why it is important. Baca dulu soalnya, baru cari di dalam teks. Jadi, ketika kita baca, itu udah, oh iya tadi yang diperlukan ternyata ini. Nah, ini tadi di paragraf 3 sudah. Paragraf 4. Misalnya tadi udah baca paragraf 1, 2, 3, oh nggak ada tentang penemuan vaksin. Ini baru tentang bagaimana vaksin itu bekerja di dalam tubuh. Nah, paragraf 4. The first vaccine, berarti vaksin pertama diciptakan saat menuju akhir abad ke-18. Oke. We get the similar word di sini. Created. Ini sama dengan invented. Dapat kan? Berarti ini ada di paragraf yang keempat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sekarang soal nomor 5. The paragraph following the passage. Kata following ini artinya adalah mengikuti. Passage tadi artinya teks. Most likely, nah ini wajib tahu. Paling mungkin. Paling mungkin membicarakan tentang apa? Nah, ini namanya kita harus memprediksi. Prediksi paragraf. Bisa sebelum, bisa sesudah. Nah, kebetulan di sini yang ditanyakan adalah paragraf yang mengikuti. Berarti ini paragraf sesudah. Triknya bagaimana? Ketika kita dapat prediksi paragraf following, apakah kita harus membaca seluruh soal, seluruh teks? No. Kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, paragraf following, kita fokus ke kalimat terakhir. Fokus kalimat terakhir dari teks. Atau misalnya 2 kalimat terakhirnya. Nah, kalau di sini, ini paragraf terakhirnya Kari cantumkan di sini. Paragraf terakhir bicara tentang meskipun vaksinasi tersedia secara luas dan menjadi bagian program di hampir semua negara industri, masih ada banyak negara, khususnya negara dunia ketiga, di mana orang meninggal karena penyakit serius. Sekitar 3 juta anak setiap tahun tewas karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Di negara-negara berkembang, hampir 2/3 anak-anaknya tidak divaksinasi. Oke. Tadi Kari bilang fokus ke kalimat terakhir teks. WHO is fighting, sedang berusaha untuk menyediakan vaksin untuk anak-anak ini. Loh, anak-anak siapa yang dimaksud di sini? Anak-anak ini maksudnya adalah anak-anak di third world countries atau di developing countries tadi. Nah, berarti kira-kira nanti paragraf berikutnya pasti akan membahas lebih detail. More about this. Yang A, regular vaccination program di industrial countries. Enggak, ini sudah dijelaskan di sini. Di negara-negara maju ada regular vaccination program. Fighting vaccine by WHO. Ya, bisa sih fighting vaksin, tetapi spesifikasinya di mana? Ternyata di sini ada. Jawabnya adalah efforts. Efforts artinya adalah usaha. Ini kosakata yang sering muncul juga loh. Nggak ada salahnya dihafalin. Effort ini artinya usaha. Usaha yang dibuat untuk memberikan vaksinasi bagi anak-anak di developing countries. Ini artinya adalah negara berkembang. Dapat kan? Caranya seperti ini. Ini triknya. Dapat. Kayaknya gampang ya. Nah, gampang. Tapi ini perlu praktis. Jadi kita harus menyimpulkan dari sini. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Coba Kari cek dulu. Two-thirds. Maksudnya 2/3 atau 2. Oke, baik. Ketika kita membaca soal atau membaca sebuah paragraf,
seringkali kita melihat misalnya ada istilah 1/3. Ini artinya 1/3. Berarti kalau 2/3, ini artinya adalah 2/3. Berlaku nggak untuk yang lain? Berlaku. Misalnya 1/5. Berarti ini artinya adalah 1/5. 2/5 berarti artinya 2/5. Oke, pertanyaan lain. Kenapa nggak E ya? Karena memang bukan. Kalau explanation about vaccines, nggak bisa. Vaksin sudah dijelaskan secara mendetail di dalam teks ini. Jadi kalau kita diminta memprediksi paragraf sesudahnya, jelas yang belum dibahas di dalam teks. Kalau menentukan paragraf sebelumnya bagaimana, Kak? Nah, kalau menentukan paragraf sebelumnya berarti kebalikan dari ini. Kalau paragraf sebelumnya berarti fokus kita itu ada di kalimat pertama dari teks. Kalimat pertama itu biasanya berisi transisi, ide transisi. Dari situ kita simpulkan. Nanti kalau kita punya soal di bawah, nanti ada mungkin ya, yang tentang following. Kenapa enggak yang B? Nah, kenapa enggak yang B? Karena yang B, fighting vaccines, ini coba diartikan, fighting vaccines. Fighting, melawan vaksin oleh WHO. Make sense Kak? Enggak kan? Kayak iya, kayak oh ternyata kalau diartiin enggak banget ya. Nah seperti itu. Industrial country, iya. Jadi industri, negara-negara industri bisa dikatakan itu adalah negara maju. Atau ada istilah lain untuk negara maju itu namanya adalah kalau kita negara developing countries. Kebalikan dari developing countries itu ada namanya developed. Nah, ini artinya negara maju. Jadi develop itu kan mengembangkan atau berkembang. Developing sedang berkembang. Develop sudah berkembang alias maju. Oke, gitu ya. Kapan? Jadi, kita lanjut sekarang. Yang keenam, ini soal yang paling sulit sebetulnya. The tone of the passage. Yang namanya tone. Nada. Ngomong aja ngerti. Oh, ketinggalan. Ketiga. Oke. Nah, yang ketiga, tone atau nada ini paling bisa dideskripsikan sebagai apa? Nah, ini yang penting adalah tahu dulu arti-arti dari kosakata seperti ini. Jadi nanti silakan search. Banyak website-website atau mungkin di buku The King juga ada tentang tone. Tone yang sering muncul itu apa aja? Nah, yang satu, pertama detach. Mungkin ini yang nggak familiar dengan kata detach ya. Detach ini artinya penulis terlepas. Atau bisa dibilang ini penulis namanya netral atau objektif. Itu detach. Jadi dia lepas dari artikel itu, jadi dia hanya sebagai pengamat di luar. Jadi dia tidak punya keberpihakan. Kebalikannya adalah subjektif. Jadi subjektif ini adalah lawan dari objektif. Jadi kalau objektif berarti ini sesuai fakta. Sedangkan kalau yang dinamakan subjektif ini berarti opini, opini dari penulis. Misalnya perbedaan antara subjektif versus objektif. Kita lihat satu objek, misalnya satu orang. Misalnya kita bilang tentang artis A, laki-laki misalnya. Kita bilang, oh dia ganteng sekali. Ternyata ada orang yang bilang, enggak ganteng. Nah, jadi level kegantengan itu tergantung orang yang menilai. Kan? Ada yang nggak selera dengan yang model seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memaparkan objektif, oh misalnya standar orang dikatakan ganteng itu adalah seperti ini. Nah, kita merunut pada itu. Jadi objektif ini berdasarkan fakta. Objeknya, bukan opininya. Kemudian yang berikutnya harsh. Harsh ini artinya adalah pedas atau keras. Jadi ketika komentar pedas, jadi agak bikin sakit.
Accusatory harus tahu dari kata accuse ini artinya menuduh. Skeptical ini artinya tidak percaya. Seharian baru pulang. Nah, kenapa Kak Ari bilang ini soal yang paling sulit? Karena ini membutuhkan waktu lama untuk membaca ini. Jadi, soal kalau menemukan soal tentang tone, biasanya misalnya satu paket soal ada tentang tone, nggak apa-apa dikerjakan paling belakangan. Kenapa? Kita butuh membaca keseluruhan teks untuk mendapatkan gambaran teksnya ini bagaimana. Oke. Ya, benar. Oke, developed. Pakai ed ya, tadi udah dibenarkan. Developed country. Oke, dah. Lanjut. Berarti tone-nya ini bagaimana? Sekarang kalau kita kilas balik ke teks yang tadi. Teksnya bicara vaksin adalah ini. Scientific nggak sih? Iya, kan? Kalau dilihat-lihat seperti ini, dari gaya bahasa seperti ini, oh ini diciptakan pertama kali seperti ini. Berarti teks ini adalah informatif. Netral, iya benar. Jadi teks ini informatif, memberikan kita informasi tentang vaksin itu apa, terbuat dari apa, kapan pakainya, bisa melindungi apa, dibuatnya kapan, apa yang dilakukan. Nah, berarti teks ini yang jawabannya yang benar adalah detached. Mungkin kadang-kadang kita ngarep, ya Allah, kenapa di opsi jawabannya aku nggak kenal satu kata pun sih. Nah, berarti PR-nya apa? Ini nih yang harus dimatangkan, jadi harus tahu. Yang sering muncul dalam opsi jawaban misalnya tentang tone itu apa aja, apalin. Jadi ini kosakata. Jadi cara efektif untuk belajar kita cuma punya 2,5 bulan adalah langsung praktis dengan soal-soal standar SBMPTN. Jadi ini misalnya tentang tone, kumpulin. Jadi sekarang catatannya diperbaiki. 1 tone. Tone, oh ini yang sering keluar dalam tone. Ini artinya apa? Di bahasa Inggris ini apa sih kayak gini. Nah, itu cara belajarnya seperti itu ya. Jadi 2,5 bulan masih cukup kok kalau mau serius belajar. Yang skeptical itu artinya tidak percaya, disbelief gitu ya. Oke. Kalau harsh itu yang pedes. Jadi yang namanya pedes itu kan ngomentarin sesuatu itu apa ya? Agak-agak apa ya? Enggak bagus gitu ya. Kayak komentar pedes misalnya ya apa sih? Gimana sih? Jadi ini biasanya tentang kritikan yang tajam gitu ya. Itu harsh, pedas atau keras. Nah, jadi pola belajarnya harus diperbaiki. Oke, kita lanjut sekarang. Ternyata sudah jam 5 lebih. Oke, masih setengah jam lagi ya. Sekarang, kata eradicate di dalam kalimat ini is least similar with. Hati-hati, kenapa di sini Kak Ari kasih merah? Ini artinya least. Least itu artinya yang paling tidak. Biasanya kan ditanyakan similar with. Nah, kalau similar with berarti yang kita cari sinonim. Tetapi kalau least similar with berarti kita mencari yang namanya antonim. Kalau menuduh, nah menuduh itu misalnya begini, soal yang berkaitan tentang menuduh. Menuduh itu biasanya faktanya sedikit ya. Jadi yang namanya kita nuduh itu biasanya karena kita nggak punya buktinya masih lemah, itu kita sebut menuduh. Jadi ketika faktanya nggak jelas, kita menyalahkan sesuatu, misalnya menuduh itu kan biasanya misalnya ada orang, oh kamu nyuri ya, nah, itu kan nuduh. Ah ini salah, itu tuduhan tanpa ada basis fakta. Oke, mau screenshot nomor 6? Oke, Kak Ari kasih waktu sebentar. Yuk, udah ya? Oke, sekarang kita lanjut di sini. Jadi, hati-hati di sini yang ditanyakan bukan sinonim, tetapi ternyata ini adalah antonim. Jadi, kata least, ini kebalikan dari kata most.
Kalau most itu kan yang paling, misalnya yang paling banyak. Kalau least ini yang paling sedikit atau yang paling tidak. Berarti least similar with berarti yang ditanyakan adalah antonimnya. Nah, kata eradicate, menghapus atau membasmi kan artinya. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu apa sih eradicate, kita bisa yang namanya guessing. Sekarang coba sedikit-sedikit kita guessing dari sini. Vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa orang di waktu lampau dan virtually eradicate many disease. Kita pakai logika aja ya. Vaksin menyelamatkan jutaan nyawa dan titik-titik penyakit. Oke, berarti matiin penyakit kan gitu. Nah, sekarang yang hampir mirip dengan itu apa? Remove. Remove itu kalau kita bisa membuang. Sama ya. Remove, menghilangkan atau membuang. Sama dengan erase. Berarti sejenis. Obliterate. Duh, nggak ngerti artinya. Oke, coba skip dulu. Obliterate, nggak ngerti artinya. Oke, obliterate itu artinya sama dengan eradicate ya. Oke, efface ini juga sama. Sekarang establish, ini kan kata yang lebih familiar kan. Establish ini artinya mendirikan atau menetapkan. Nah, ini yang paling beda. Yang bukan sinonimnya adalah establish. Oke, seperti itu. Kalau harus guessing. That's why vocab penting kan? Lanjut ya. Soal ke-8. Vaksin against the flu must be administered every year. Oke. Ini tipe soal yang muncul dalam UTBK 2021. Kata ini mengekspresikan apa? Nah, di sini must, kita udah familiar. Must itu punya dua arti. Yang pertama itu artinya harus. Arti yang kedua itu artinya adalah pasti. Nah, kalau ini artinya harus berarti ini tentang yang namanya obligation. Kalau ini tentang pasti, ini berarti tentang certainty. Nah, must di sini artinya yang mana? Vaksin untuk melawan flu. Oke, nanti sebentar. Vaksin untuk melawan flu must be administered. Administered ini artinya adalah diberikan. Biasanya untuk konteks memasukkan obat itu pakai katanya administered. Setiap tahun karena virus flu bisa berubah atau mungkin muncul dalam format yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Berarti ini artinya adalah harus. Berarti bukan certainty, apalagi uncertainty. Willingness itu adalah kerelaan, probability ini adalah kemungkinan. Berarti jawabannya adalah A, keharusan, obligation. Oke, nomor 7 yang mau screenshot nih. Lanjut ya, sekarang paket yang kedua. Soalnya adalah tentang orang kulit hitam. Kita lihat dulu soalnya seperti apa. What is the main topic of this passage? Berarti kita harus mencari yang namanya main idea. Caranya gimana untuk menemukan main idea? 1. Langkah pertama adalah cermati paragraf 1. Paragraf 1 ini bisa di bagian awal, bisa di bagian akhir. Kalau yang lebih sulit berarti bisa menyimpulkan. Tapi agak jarang. Setelah itu bagaimana? Cek. Sesuai tidak dengan main idea, paragraf 2, dan seterusnya. Jadi bagaimana ngeceknya? Berarti gini, cek kalimat pertama. Paragraf 2, 3, dan seterusnya. Ini cara untuk mengecek. Langkah terakhirnya, cek paragraf terakhir. Dalam beberapa soal, ada sebuah teks yang ditulis dengan main idea diletakkan di akhir atau sebagai kesimpulan. Jadi paragraf terakhir seringkali ini memuat kesimpulan.
Tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi kalau enggak ketemu di paragraf 1, berarti kemungkinan kamu harus mikir di paragraf 2 kok kayak gini, paragraf 3 kok enggak sinkron juga. Berarti kemungkinan main ID-nya ada di paragraf keempat. Tapi kebanyakan, thanks God, main ID-nya itu ada di paragraf yang pertama. Oke, sebelum Kari buka teksnya, kita buka dulu pertanyaannya apa ini. Ada main ID di akhir, bisa. There is possibility, ada kemungkinan. Cek paragraf terakhir, main ID di terakhir itu ada. Jadi di awal hanya menyampaikan detail-detailnya, kemudian di akhir itu baru kesimpulan besarnya. Ada seperti itu. Jadi itulah kenapa ini cara aman menentukan main ID itu paragraf 1 dulu. Kemungkinan besar kita menemukan main ID-nya itu di paragraf 1 kok. Tapi untuk bisa yakin, cek paragraf kedua, kalimat pertama. Kalau nggak cukup kalimat pertama, kalimat keduanya. 1 dan 2. Paragraf di tengah. Jadi kenapa cukup para kalimat pertama? Karena main ID dari paragraf di tengah itu biasanya di awal, nggak akan diletakkan di akhir-akhir. Oke ya, berarti sekarang kita lihat apakah ini tentang main ID-nya dari teks ini. Kita lihat paragraf 1 dulu. Black man, berarti orang kulit hitam, laki-laki kulit hitam, nearly ini artinya hampir, 6 times berarti hampir 6 kali lebih mungkin to be incarcerated. Oke, nanti ada pertanyaan dengan kata ini, incarcerated. Ini artinya sebetulnya di penjara. Tapi nanti kalau mau guessing gimana, nanti Kak Ari ajarin. Daripada laki-laki kulit hitam. Orang Latino hampir 3 kali lebih mungkin. Orang Native Amerika, maksudnya American Indian, itu di penjara lebih dari 2 kali angkanya dari orang kulit putih. Biro Justice Statistik memproyeksikan setiap 3 anak laki-laki dan 1 dari anak Latino, 6 dari anak Latino ini lahir tahun itu akan pergi ke jail or prison if trends continue. Nah, ketika kalian misalnya nanti dihadapkan dengan kata incarcerated itu apa, kalau sama sekali nggak paham, sabar dikit, lanjutin bacanya sampai nih ketemu. Jail or prison, mungkin ini lebih familiar, ini artinya penjara. Oke, jadi di paragraf 1 ternyata orang kulit hitam lebih banyak di penjara. Sekarang kita cek paragraf kedua, kalimat pertamanya. This racial disparities, ketidakadilan ras ini berakar dari naratif dari racial difference. Oke, fix. Jadi di sini kita justru menemukan main idea yang lebih lebih kuat itu justru di sini ya. Jadi tentang perbedaan ras. Tapi di mana? Oh, di Amerika dong. Nah, ini berarti dimulai dari contohnya. Jadi contoh ini teks yang enggak mainstream ya. Jadi main idenya itu kita nggak bisa temuin di paragraf 1 doang. Kalau paragraf 1 doang belum jelas kan? Kemudian paragraf ketiga misalnya, selama dekade dari racial terror, lynching itu penganiayaan, yang diikuti dengan enslavement, perbudakan. Nah, ini kan semakin memperjelas. Oke, berarti ini ada ketidakseimbangan tentang ras antara kulit hitam sama kulit putih. Berarti dapat kan? Kalau racial diversity, yang namanya diversity itu artinya keragaman. It's not just keragaman, ini tentang ketimpangan. The fate, nasib dari Native American. Di sini nggak cuma bahas Native American, tetapi lebih tentang Black. Kemudian, racial injustice. Nah, ini yang paling masuk. Ketidakadilan ras di Amerika Serikat. Nah, itu caranya ya, untuk main idea. Tadi ada yang mau screenshot nomor berapa? 8. Oke. Yuk, 8 dah. Oke, nanti silakan ditanyakan ke admin aja ya tentang ini. Untuk akses recordnya. Karena ada recording nih sebetulnya, tapi aksesnya Kak Ari kurang tahu. Jadi nanti silakan ditanyakan di grupnya. Kita aja ya. Oke. Sekarang nomor 8, sekarang kita lanjut, 9 sudah, sekarang lanjut ke 10. Nah, ini tadi yang Kari bilang tentang bagaimana kita mencermat, menyiasati. Kita sama sekali nggak punya konsep tentang incarcerated. Asing ini kata ini. Tapi bagaimana? Tadi Kari bilang ini,
cermati sampai di akhir paragraf, kemungkinan besar di satu kalimat atau dua kalimat berikutnya kita bisa take conclusion. Tapi wasting time, Kak? Iya. Ini memang butuh waktu. Tapi kalau masih ada waktu yang bisa kita spend, ya ngapain enggak? Kan gitu. Jadi, kenapa kosakata penting? Ya itulah. Biar enggak ngabisin waktu, harus mencermati di sini dan harus menyimpulkan. Jadi, kata incarcerated ini artinya adalah di penjara. Kata yang paling sama artinya adalah imprisoned. Kalau rooted, ini dari kata root, ini artinya akar, jadi berakar. Survive artinya bertahan hidup. Enslave artinya diperbudak. Justified ini artinya diadili atau adil gitu ya. Nah, ketemu. Jadi jawabannya adalah yang A, imprison. Jadi pelan-pelan, kalau sama sekali blank, ini caranya. Jadi ada cara untuk guessing. Oke, coba Kari. Lanjut ya, sekarang. Who needs the passage? Siapa sih yang butuh the passage? Ini termasuk kategori misalnya tentang bisa masuk dalam purpose. Tujuan dari teks ini untuk siapa? Ditujukan untuk siapa? Oke, sudah. Ya, jadi kalau kita melihat teksnya seperti ini. Tadi udah baca sampai sini ya. Oke, tadi Kari juga udah membantu nerjemahin sampai sini. Kepercayaan ini tetap bertahan sampai formal abolition, penghapusan dari perbudakan dan muncul kepercayaan bahwa orang hitam adalah kriminal yang berbahaya. Selama dekade-dekade dari racial terror, lynching yang mengikuti enslavement, orang kulit putih membela penyiksaan dan pembunuhan orang kulit hitam sebagai kebutuhan untuk melindungi properti mereka. Oke, nah kalau seperti ini berarti kan kita udah dapat ya sedikit gambaran bahwa penulis ini memberikan tulisan ini lebih pada orang yang umum kan? Kita lihat opsi jawabannya sekarang. Researcher. Researcher artinya adalah peneliti. Kalau peneliti ini terlalu ecek-ecek dong teksnya. Readers in general, pembaca secara umum. Nah ini lebih masuk. Jawabannya adalah yang B. Historian ini artinya adalah sejarawan. Kalau kita bicara dengan sejarawan atau peneliti, jelas nanti teksnya akan lebih spesifik, scientific gitu ya. Ethnic minority, etnis minoritas atau polisi. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang B. Oke, lanjut. What most likely motivates? Apa yang paling memotivasi, paling mungkin memotivasi? Nah, motivasi atau kadang-kadang tujuan penulis itu kita bisa sarikan dari keseluruhan teks. Intinya apa? Jadi kita tahu main ID-nya dulu apa? Oh, menyampaikan tentang racial injustice di Amerika. Tetapi motivasinya apa? Nah, author's opinion sering kita temukan di paragraf terakhirnya. Jadi kita pahami kalimat terakhir di paragraf terakhir ini ya. Memahami bagaimana krisis keadilan tentang kriminal ini berakar di negara kita, di sejarah negara kita. Dari racial injustice ini membutuhkan truthfully facing that history and its legacy. Jadi kita harus secara jujur mau menghadapi sejarah dan warisannya. Berarti ini kan mengajak kita, mengajak pembaca untuk menyadari bahwa akar permasalahannya itu dari country's history. Kita harus mau mengkonfront. Jadi ini ajakan seperti itu. Berarti dari sini kita bisa simpulkan, apakah ini empower? Empower itu artinya memberikan dorongan pada orang-orang khususnya orang kulit hitam, Latino dan Native. No. Confront the history. Memang kita harus konfront, tapi tujuannya untuk apa kan itu? To discuss, membicarakan perbudakan, no. Explain the history, no. Tetapi yang A, raise people awareness. Berarti ini artinya adalah meningkatkan atau menaikkan awareness, ini adalah kesadaran tentang racial injustice issue. 12. Oke, lanjut ya. Sekarang berikutnya 13.
Black men are nearly 6 times more likely. Lagi tentang restatement. Berarti kita harus paham kalimat ini. Orang kulit hitam hampir 6 kali lebih mungkin dipenjara daripada orang kulit putih. Berarti yang mana? Kalau ini ada lebih dari 6 kulit hitam dipenjara. Tidak. Orang kulit hitam lebih punya possibility, kemungkinan yang lebih tinggi untuk dipenjara daripada orang kulit putih. Dapat kan? Dapatnya B. Jangan terpengaruh dengan 666-nya. Nah, ini tadi Kak Ari pesen, jangan cari yang redaksinya hampir sama. Oke, lanjut. Kata there di paragraf 3 merujuk pada apa? Nah, kalau ini there ini berarti adalah bentuk jamak. Maka yang kita cari adalah yang noun jamak juga atau banyak. Oke, semuanya banyak ternyata di sini ya. Nah, sekarang di sini kita lihat, berarti ini pasti ketemunya nanti di depannya. Jadi selama dekade racial terror dan ini, white people defended. Oke, orang kulit putih membela ini untuk memprotek properti mereka. Berarti jelas ya, langsung dapat jawabannya adalah white people. Soal terakhir, langsung nanti di sini kita tanya jawab sebentar. What can we infer? Kata ini wajib tahu. Infer artinya adalah menyimpulkan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ini kita cermati tadi teksnya. White people are minority. Ini jelas salah ya. All criminal are black. Ini kan, jadi kalau seperti ini, buang jawaban yang ekstrim. Contohnya all criminals. Ini kan jawaban yang cukup ekstrim. Nggak baca pun kita udah nggak percaya. Jadi jawabannya C, ini nanti ketemu di paragraf yang kedua. Kesimpulannya dari paragraf yang kedua. Oke. Mau screenshot nomor 13. Baik. Oke, 13. Nggak ada catatannya ya, nomor 13. Oke, yuk. Yang mau bertanya silahkan. Bisa via chat, bisa bertanya. Ada nggak pertanyaannya? Yang mau tanya bisa unmute sendiri, sudah bisa. Yuk. Nomor 10 dan terakhir. Oke. Ya. Sepuluh, 11, 12, 13 nggak ada catatan ya. 14, 15. Oke. Ya. Baik, kita punya sekitar 5 menit. Oh, 10. Oke, 10 sebentar. Sudah ya 10 tadi? Yang mau tanya silahkan. Gimana cara mengatasi soal menemukan kata asing? Oke. Oh ya. Oke, nomor 6. Ya, gini. Ketika kita menemukan satu soal, misalnya soal yang berkaitan dengan kosakata, yang kata itu asing, kita sama sekali nggak tahu. Jadi tadi Kak Ari ajarin sedikit tentang cara guessing kan. Jadi ketika kita mau guessing, kita lihat konteks penggunaan di dalam kalimatnya. Misalnya tadi, kita nggak tahu kata incarcerated ini apa. Ya Allah, nggak punya ide sama sekali ini artinya apa. Cermati aja kalimat di belakangnya. Seringkali ada padanan kata yang akan digunakan di berikutnya. Sering sekali. Jadi masih dalam paragraf yang sama. Itu sering kali ada clue-nya di situ. Tapi ini butuh waktu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Butuh waktu sedikit. Nah,
tambahan misalnya misalnya setengah menit untuk mencarinya, tapi bisa. Jadi gitu, kalau menemukan kosakata yang sama sekali nggak tahu. Kalau menentukan tone, objektif, subjektif, atau ciri dan triknya. Oke, untuk pembahasan tentang tone ini lumayan banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian join di grup nanti, kita akan ada pembahasan tentang bagaimana menentukan tone. Jadi nanti 2,5 bulan ke depan itu kan kita punya waktu berapa ya untuk bahasa Inggris, kalau nggak salah ada sekitar 7 pertemuan. Nah, di situ dalam pertemuan di situ kita akan gembleng kalian bagaimana trik-triknya, langsung ngadepin soal, tone-nya bagaimana. Cara lain menentukan ciri atau triknya. Oke. Yang namanya tone itu dilihat dari satu gaya bahasa penulis. Jadi penulisnya gaya bahasanya bagaimana? Apakah formal, apakah informal? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering terbantu dengan melihat sources-nya. Sumber bacaannya itu dari mana. Yang ketiga, dilihat dari diksi atau pemilihan kosakata. Nah, ini memang that's why untuk membahas tentang tone atau menjawab tentang tone itu waktunya lebih banyak. Jadi kalau bisa kerjakan aja paling belakangan tentang tone sesudah kita membaca seluruhnya. Karena kadang-kadang kita baca seluruh teks sekali aja belum cukup. Jadi itu butuh waktu lebih lama. Itu tentang tone. Oke, ada yang izin live? Boleh. Soal tahun lalu tentang grammar itu bagaimana? Baik, soal tahun lalu tentang grammar. Tentang grammar yang tahun lalu itu grammar yang muncul dalam soalnya ini adalah yang mau screenshot depan ya. Oke. Grammar tahun lalu yang muncul adalah tentang conditional sentence. Kita nggak tahu tahun ini yang akan muncul apa. Apakah ada grammar atau enggak. Jadi yang bisa kita persiapkan adalah grammarnya dimatangkan. Jadi nanti soal-soal yang kita siapin untuk 2,5 bulan ke depan itu udah mencakup tentang materi grammar juga. Review ya. Karena yang sebelum-sebelumnya kita udah ada program sendiri. List similar itu yang paling enggak mirip. Oke, sekarang Kak Ali kasih kesempatan untuk screenshot dari depan ya, sampai ke belakang. Biar enggak tanya-tanya lagi. Oke, kita mulai ya. 1. Slide 1. 2. 3. 4. Sudah ya, tadi udah. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mau nggak mau harus kita tutup ya ini ya. Jadi untuk yang mau tanya-tanya besok kalau mau ketemu di ini di grup kita masih akan tetap mengudara membantu kalian untuk menghandle bagaimana kita menyelesaikan soal-soal di SBMPTN yang akan datang. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan Kak Ari hari ini. Tetap semangat belajarnya ya, jangan putus asa. Bahasa Inggris itu bisa kalau kita mau gitu ya. Jadi tetap berusaha, tetap semangat, disiplin itu penting. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, Kak Ari tutup dulu. Kita akan end sesi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Oke, bye-bye semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.